Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua, Bapak Ibu semua, kakak yang hadir ini, kesehatan fisik, mental gitu ya. Dan waktu yang luang gitu. Waktu yang luang atau dangkan gitu ya. Sehingga bisa hadir di GKU ya, di ruangan yang sangat nyaman ini, dalam kondisi yang segar gitu ya. Cuacanya kalau kemarin gloomy, tapi hari ini kayaknya cerah ya teman-teman semua. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadikan ya, agama ini menjadi sesuatu yang sangat bisa diterima oleh kita semuanya. Dan beliau adalah contoh yang paling sempurna tentang kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial, apa. Kita tinggal template saja ke Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa template, sudahlah. Fisik, mental, spiritual, nomi, semua easy. Ya. Kemudian yang terhormat kepada kepala dari BSI, dan bidang atau segenap pimpinan dari BSI, Universitas Islam Indonesia yang kami hormati, dan yang kami banggakan teman-teman panitia dan panitia ya. Panitia dan teman-teman peserta BSI. Mungkin sahabat BSI. Boleh tepuk tangan? Boleh. Yeah. Baik, mungkin sebelumnya saya tanya dulu kabarnya hari ini gimana teman-teman? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Paut mana mas? Kayak paut ya. Sehat gitu ya. Selamat pagi. Luar biasa. Islam, yes. Tambahin paut. Oh. Terima kasih mas. Nah, sehat ya. Fisiknya sehat hari ini. Sehat, insya Allah. Mentalnya gimana? Alhamdulillah. Yang alhamdulillah ini yang sehat, yang diam kurang. Semoga yang diam pun juga dalam hati sehat. Saya tidak bisa mendengar suara hati teman-teman semua, tetapi saya anggap semua sehat fisik dan mental ya. Oke, tandanya apa fisik dan mental? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa melihat, coba kita bareng-bareng dulu, kita gerak dulu ya. Kita pagi tadi kan perjalanan. Dari rumah, dari kosan menuju GKU, ada yang kebablasan enggak? Naik motor, sini harusnya, keterusan gitu. Apakah ada yang udah nyantolin anduk gitu, mau ke kamar mandi, bablas ke dapur? Atau mungkin, kok malah lock-in, misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Undangan jam 7:30 atau jam 8, login dulu lah, padahal jam 8 kurang 10. Nah, maka dari itu kita harus grounding dulu nih hari ini. Saya minta Bapak Ibu semuanya untuk menyebut, semua aja ya, tidak usah satu orang. Silakan menyebutkan 5 benda yang terlihat oleh teman-teman semuanya saat ini. Silakan semuanya langsung. Saya ya. Sudah 5, oke. Speaker. Benda hidup yang dari sini terlihat juga. Yang diam, apakah menyebutkan benda-benda yang tak kasat mata? Bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau kita sudah menyebutkan 5 benda yang terlihat, berarti saat ini kita sudah berada pindah tempat dari rumah ke sini. Kelihatan. Kalau fisiknya tapi jemuran, sayur lodeh, maka fisiknya di sini tapi mindnya masih di rumah. Kalau udah terlihat maka sudah fokus tuh 50%. Oke, setelah 5 suara,
Sekarang sebutkan 3 jenis suara yang terdengar saat lucu banget ini. Tadi siapa? Suara rakyat. Udah siap menggantikan RI 1. RI 2 di sini. Gimana RI 2 statementnya boleh nggak kalau menggunakan data? Sekalian pesen ini. Ya, suara ya. Suara, 3 suara. Suara jangkrik gitu. Nggak ada di sini, nggak ada jangkrik ya. Suara saya, suara kadang-kadang ada yang terdengar suara AC, Pak. Suara sound system bengung. Suara AC. Suara hati. Wah, nggak bisa. Suara hati bukan suara loh ya, nggak terdengar di telinga. Tenang, jangan disebutkan suara hati. Suara hati saya. Bilang kalau pergi aja dari sini. Nggak boleh. Itu tidak didengarkan. Kemudian kalau sudah 5 suara, benda, 3 suara dan 1 iklim. Teman-teman semuanya, iklim di ruangan ini apa rasanya? Dingin. Dari mana rasanya? Dari mana terasanya? Dari kulit. Terima kasih Pak Kepala. Betul. Dari AC itu penglihatan masih ya. Di AC. Dingin nggak AC-nya? Dingin. Mati? Dingin nggak? Nggak dingin. Gitu. Jadi ketika kita baru crowded jalan dari rumah udah bahas PR. Nanti aku sampai kantor akan begini, begitu, begini, urut. Tapi posisi masih di rumah. Udah nyangklong anduk, sudah mengkalungkan anduk gitu. Terus mau kamar mandi tapi malah pegang laptop. Wah, salah. Jadi harus landing dulu. Sampai kantor, crowded jalan, gas-gasan sama mahasiswa yang mau masuk gini. Sampai kantor, mau buka laptop, tapi bayangannya masih mahasiswa yang parkir sen kanan rating ke kiri. Sen kanan belok ke kiri itu. Wah, aku ground dulu. Akhirnya membawa semua pikiran yang berisik di kepala 1, 2, 3, 4, 5. Jadi fokus ke laptop aja. Oh, aku sekarang sudah di ruangan. AC-nya ada 5. Kulkas ada 7. Wah, di atakrib. AC ada 2. Aku duduk di kursi warna birunya. Empuk depanku ada laptop. Oke, aku siap membuka laptop gitu. Baru fokus ke situ. Kalau kadang-kadang kalau nggak kita bantu dengan seperti itu, maka tetap hilang adalah pikiran-pikiran kita yang terlalu banyak tadi, yang belum ditata. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Sering nggak apa-apa, boleh alami gitu ya. Tidak salah, tapi perlu dikendalikan. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya kami hormati. Hari ini ada materi yang luar biasa. Luar biasa ini karena judulnya saya diberi contoh juga gitu ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa, tahan, tumbuh, dan terhubung. 3T. 3T ya. Kita harus jadi seseorang yang employer yang seperti apa? Tenaga yang seperti apa? Harus 3T gitu ya. Tahan, tumbuh, dan terhubung. Tahan, tapi nggak terhubung, ya sendirian. Tumbuh, tapi tahan, kena badai, mentelung. Mentelung itu layu. Misalkan pohon angin. Kalau kena badai, apakah dia goyang-goyang atau cuman goyang-goyang di daunnya atau goyang sepohonnya? Daunnya saja. Kalau pohon jagung, tapi setinggi pohon beringin, kalau kena angin apa jadi? Gimana? Rontok jagungnya? Bisa dia akan kiri, kanan, dan bisa tercabut seakarnya. Maka dia nggak akan tahan, tapi dia tumbuh. Sementara itu, ada namanya pohon, bukan pohon ya. Tanaman rambat. Buah lemon kah, buah anggur, dia tumbuh, tapi kalau enggak terhubung dengan media,
ya nggak jadi tumbuh. Apalagi manusia, ya. Tumbuhan yang sederhana. Sederhana itu maksudnya nggak punya akal gitu ya. Tapi kita manusia, punya akal, punya pikiran, dan punya perasaan, serta punya produk namanya perilaku. Maka tiga ini harus ada untuk bisa menghadapi era kerja di masa sekarang. Nah, yang ngantuk tidak apa-apa, boleh. Ngantuk tidak salah gitu ya. Nanti lama-lama makler gitu terus masuk ke alam bawah sadar. Pulang-pulang langsung apal yang saya katakan. Tidak salah gitu ya. Tadi disampaikan oleh pembawa acara kita yang luar biasa, nama saya Jeffrey Rizal Pahlevi, teman-teman. Saya saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kalau nyari saya ada di bidang kesehatan masyarakat, tim kerja kesehatan jiwa, usia produktif, dan lansia. Di sini yang sudah mau pralansia ada berapa? Kita ada senam lansia. Bisa dipakai untuk usia kita juga. Gitu. Tidak harus senam lansia, harus untuk lansia. Enggak. Gampang kok. Cuman geleng-geleng kepala gitu. Duduk juga bisa gitu ya. Oke. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, lingkungan kerja yang sehat dan produktif tidak hanya ditentukan oleh kondisi saja, tetapi juga oleh kesejahteraan psikologis karyawan. Tidak hanya karyawan, tapi semua unsur di dalam tempat kerja tersebut. Stres, tekanan pekerjaan, konflik interpersonal, atau beban kerja yang berlebihan, ini tergantung orang membacanya ya. Kalau memang yang terluka maka atau beban kerja yang berlebihan bisa memicu luka psikologis. Seperti kecemasan, burnout, hingga trauma. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menurunkan kinerja, meningkatkan absensi. Absensi itu absen tidak hadir maksudnya ya. Dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadir di tempat ini. Tepuk tangan dulu. Nah, saya tanya dulu nih. Kalau teman-teman, Bapak Ibu semuanya ini tipes, kemudian migrain, vertigo, kalau nggak masuk kerja atau nggak ikut nongkrong, dimaklumin nggak? Dimaklumin? Maklum. Istirahat aja, kasih buah. Udah makan belum? Aku GoFoodin ya. Dapat support. Tapi kalau nggak masuk kerja karena Pak, saya sakit hati kemarin saya nyapa teman saya tapi dia nggak menyapa balik. Jengkel rasanya, saya nggak masuk ya Pak. Dimaklumin nggak? Alah aku harus tahu gitu. Kayak gitu aja nggak usah dipikirin, tenang, gampang. Ternyata luka psikologis itu damage-nya berbeda pada setiap individu. Damage-nya berbeda, sangat very subjektif. Sangat berbeda. Saya sama teman saya ini, saya beliin es krim. Mas, kamu tak beli krim karena kamu bestiku. Saya muter dulu, ring road, cari U-turn, dapat Indomaret, balik U-turn lagi, kasih es krimnya. Harapan saya senyum, bilang makasih. Ternyata teman saya, aku pernah mamsing ini ki. Gimana rasanya? Tadi siapa Ibu? Enggak apa-apa. Betul, jawabannya betul. Kesel, jengkel, grundel, meskipun tidak diucapkan. Untuk saya, yang grundel ini, saya bisa 1 minggu tuh nggak suka makan. Tiap inget es krim, inget teman saya yang kayak gitu. Mau makan teman saya kemarin makan teman saya sama saya. Jadi setiap mau makan nggak enak. Apa sih? Mau keker ada dia juga. Mau duduk aja seolah kayak dipanggil. Apa tuh? Enggak, aku nggak ngapain. Lukanya untuk saya banyak sekali
membuat damage-nya banyak banget. Tapi untuk teman saya, misalkan seperti itu, biasa harus tahu bapak ibuku, aku sama aku juga kayak gitu. Jadi aku keep going. Ada yang kayak gitu juga. Jadi luka ini beda-beda. Luka psikologis beda-beda. Tapi ada lukanya dan perlu disembuhkan. Nah, supaya tidak terjadi luka itu di tempat kerja, maka how to-nya. Nah ini, sebelum ke how to, ini ada saya cari mendadak ya. Kira-kira berita apa aja di tempat kerja akhir-akhir ini. Macam-macam, saya cari riset di IG, HRD Bacot. Akun IG loh Pak, gitu. Ini akun IG-nya. Bukan HRD-nya, tapi akun IG-nya. Akun IG. Saya cari-cari, wah ini ekstrim semua ini. Tapi akhirnya saya cari di Google sajalah. Ketemulah di kompas.com pencarian paling atas 12 karakter sukses yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu bersaing dunia kerja. Untuk mahasiswa, bukan panjenengan. Sarjana menganggur dan beban yang tak terucap banyak. Jarang diajarkan 5 skill penting agar tidak kaget di dunia kerja. Kaget enggak? Enggak ya? Dulu lulus gitu euforia sekali. Wah, ada karangan bunga. Selamat sudah lulus. Semangat untuk adaptasi. Enggak ada yang bunganya gitu tulisannya ya. Semangat sudah lulus, nama sudah selesai. Harusnya dalam karangan bunga itu ada sekalian doa dan edukasi. Selamat sudah lulus, setelah ini kamu waktunya cari loker di loker.com, cari gini, kontak saya hubungi, harusnya kayak gitu. Langsung applicable gitu. Supaya akhirnya kita lulus, itu transisi kehidupan. Jadi kalau kita saat ini kita kenalnya quarter life crisis ya. Betul ya? Tapi ternyata krisis tidak hanya di quarter. Di every life transition. Dari lahir. Di perut kita. Di perut suasananya, kalau yang masih ingat gitu ya. Suasananya hangat, gelap. Dan kita disumpeli sama satu benda namanya apa? Jempol tangan, kalau enggak jempol kaki. Di dalam perut. Pas di USG, kalau yang sudah punya bapak ibu anak, ya pernah hamil, kalau di USG itu kan pasti melungker. Dokternya, oh masih sembunyi bu, masih malu. Iya, memang bentuknya begitu. Begitu lahir, terlepas. Yang tadinya hangat, jadi ada aura AC di ruang operasi. Yang tadinya gelap, ada di ruang operasi. Yang tadinya suara temennya si bayi ini hanya detak jantung ibunya. Dek, 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 dek. Kan bayi di sini, jantung di sini. Dek, dek, dek. Punya gelegean ya kelewat. Dengar gitu. Begitu lahir, ada suara dokter, suara ibunya, suara suaminya nangis. Anak terus oek-oek. Itulah transisi atau krisis kita pertama kali. Sehingga kalau sekarang baru menyadari bahwa masa krisis, udah banyak krisis yang panjenengan lalui Bapak Ibu semuanya. Buktinya apa? Bisa sampai fase ini, krisis bisa, keep going. Sama kayak game, sama kayak Mobile Legends-nya panjenengan sekarang level mythic, level apa, selalu ada challenge. Challenge ya, udah nyaman nih di level ini, pengen push rank. Ketemu yang susah-susah, ding, abot, bosen, HP dibanting, pensiun dini, macam-macam gitu ya. Akhirnya ada, oh lolos aku, pindah, jeleng, langsung ke mitik gitu ya. Akhirnya puas, wah aku bisa ternyata. Kehidupan juga kayak gitu. Cuman ujiannya di mana? Ujiannya mau transisi di SMP, SMA, SMA ke kuliah. Dari SMA temannya sedikit, kuliah teman makin banyak. Kota, tanggung jawab baru, ngapa-ngapain sendiri, bayar sendiri. Maksudnya bayar pakai uang orang tua, tapi bayarnya kode itu. Terus cari teman baru, cari tempat baru. Transisi enggak? Transisi. Stres enggak? Stres. Aku tahu koncoku kayak
pakai mobil yang kayak gini, aku masih pakai Gojek. Gimana ya? Akhirnya kadang-kadang kita di situ challenge. Apakah aku dengan diriku sendiri nggak apa-apa atau aku harus menyesuaikan standar mereka? Krisis lagi. Sudah kuliah, menikah, adaptasi sama keluarga pasangan, sama kebiasaan pasangan. Yang pasangan kalau difoto begini, nyatanya seperti ini, adaptasi juga. Tidak apa gitu ya. Itu semua life transition. Nah ini beauty privilege dalam pekerjaan dan karir, mitos atau fakta. Ini saya belum sinau ini, beauty privilege. Apakah yang cantik-cantik jadi privilege gitu? Yang cakep-cakep jadi privilege, yang standar-standar jadi apa? Oke. Nah, apa saja yang diperlukan untuk tahan, tumbuh, dan terhubung? Ada banyak aspek. Tapi kalau saya tanya-tanya, referensi dari yang saya dapatkan ada beberapa hal. Kepemimpinan yang kolaboratif, komunikasi efektif, pemahaman tentang tanggung jawab, serta yang paling utama, pamungkasnya adalah sehat fisik dan psikologis. Oke, sudah siap untuk yang pertama teman-teman? Ya. Nah, tema ini saya berikan di sini dalam rangka untuk kita refleksi, bukan untuk menghakimi. Gitu ya. Memang seperti apa? Kenapa di tempat kerja itu harus ada kepemimpinan? Ya, memang karena hierarkis. Karena hierarkis. Manusia secara individu sangat fleksibel. Sangat fleksibel dan berbeda. Individual difference. Karena kita terlahir dengan kepribadian yang berbeda. Pasti, saya misalkan punya saudara kembar identik, lahirnya bareng, jamnya bareng, kepribadiannya pun pasti berbeda. Apalagi dengan orang-orang di organisasi yang notabene bukan saudara kandung panjenengan semuanya. Di sini apakah saudara kandung semua? Enggak kan? Baru kenal tahun yang lalu gitu ya. Dari seluruh Indonesia ada di sini semuanya. Membawa kultur, budaya, kepribadian dari keluarganya, membawa gennya masing-masing. Sehingga saking fleksibelnya manusia, maka kalau bekerja harus buat sebuah sistem. Sistem itu yang mengatur kefleksibelan setiap orang ini. Supaya dari masing-masing fleksibel ini menjadi satu sistem yang terarah. Maka dari itu secara hierarkis harus ada leader. Ini hierarkisitas. Sistem hierarkis di sebuah perusahaan bukan dalam rangka baik atau buruk. Kan dalam rangka mana keren, mana tidak. Tapi memang dibuat seperti itu. Bukan dalam rangka aku menis, aku tertindas. Bukan dari situ. Tapi leadership sebagai poros utama untuk final decision. Sama seperti manusia ada namanya prefrontal cortex. Yang yang tugasnya mengambil keputusan penting. Aku pakai kaos kaki hitam atau biru kalau sepatuku merah. Prefrontal cortex tidak terlalu pusing dengan itu. Tapi misalnya, aku harus tahun depan aku harus mencapai level ini. Kira-kira sekarang aku harus ambil jurusan ini atau itu. Nah itu prefrontal cortex agak pusing, agak berat. Tapi disitulah pemimpin kita. Jangan pemimpin kita. Kalau pemimpin kita mungkin Pak Presiden ya. Pak Kepala gitu ya. Menjadi pengambil keputusan eksekutif. Dan itu memang tugasnya gitu. Bapak Ibu ketika berpikir bahwa kok keputusan diambil beliau ya? Iya, memang tugasnya di situ. Bukan dalam rangka harus pasti dia itu nggak suka sama aku. Bukan, memang tugasnya seperti itu. Maka dalam leadership from both side. Di sini ada kolaboratif, yaitu misalnya pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama.
Susah nggak mengambil kesepakatan bersama? Susah ya. Pada prinsipnya yang bersama itu butuh upaya. Yang bersama-sama itu butuh upaya. Jadi kalau nggak gampang itu manusiawi. Tapi susah belum berarti tidak bisa. Pasti bisa, cuma butuh upaya. Maka dalam proses kesepakatan bersama ini memang kadang-kadang melibatkan satu, yang wajib dilibatkan adalah kognitif, pikiran. Yang kadang tidak dilibatkan tapi ikut terus itu perasaan. Mau diskusi, aku nggak pengen tuh. Aku dari rumah tuh aku langsung diskusi sama A sama B. Aku nggak suka sama orangnya. Aku nggak suka sama dia, tapi mau nggak mau aku harus FGD sama dia. Harus rapat sama meeting jam 8:30 pagi. Biasanya kalau kita sudah nggak suka, apapun yang terlontar kata-kata itu kita anggap itu menghakimi. Oh, iya kan? Oh iya kan? Ya pasti kan? Oh kan? Itu yang berbahaya. Sehingga karena kita namanya bekerja, bukan berumah tangga. Di sini bekerja ya, yang berumah tangga di sini. Belum tahu nih rumah tangga. Kalau bersuami istri itu melibatkan tidak hanya ikatan pekerjaan, tapi ikatan perasaan. Tapi kalau di pekerjaan, kita kan tim, bukan family. Kecuali kalau keluarga besar UII, keluarga BSI, maka boleh melibatkan perasaan kalau labelnya keluarga besar. Jadi jangan protes kalau aku tersindir, aku nggak suka loh kamu kayak gini. Aku menangis loh, aku sedih loh kamu begini. Fine, boleh. Karena labelnya keluarga besar BSI. Tapi kalau labelnya BSI, unit BSI, maka perasaan number 3 jangan dibawa pertama dulu. Ketika diskusi, ambil faktanya yang terlontar dari kata-kata orang lain. Mohon maaf, misalnya seperti ini. Yang sering terjadi di sini atau di tempat saya, ya. Ketika ada instruksi, dianggap sebagai perintah. Loh, bedanya apa Pak? Perintah dan instruksi. Coba, secara kata-kata, mana yang lebih nyaman didengarkan? Instruksi atau perintah? Instruksi. Kenapa enggak perintah? Oke, mana yang lebih nyaman? Kamu ngawur. Mana lebih nyaman? Kamu salah. Mana yang lebih nyaman? Lebih baik begini. Kok kamu begini? Mana yang lebih nyaman? Lebih baik begini. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat transaksional. Yang mana harus ada di tempat kerja. Karena kalimat transaksi ini menjadi sistem bergerak. Kayak kalau enter komen jeglek itu transaksi. Saya pencet enter maka terjadi ini. Itu kalau komputer, kalau PC, laptop, HP. Tapi kalau manusia, pimpinan membuat komen. Surat tugas bahwa gini, enter. Enternya gimana? Beliau datang ke asisten. Asisten tolong berikan ini ke Pak ini untuk berangkat. Asisten datang. Itulah sistem kerja manusia begitu. Cuman yang di bawah kadang-kadang kita memiliki persepsi yang berbeda bahwa perintah itu beranggapan bahwa aku berarti lebih rendah daripada dia. Kalau kalimat perintah. Padahal itu cuma perbedaan instruksi dan perintah. Sama-sama kata-kata. Tapi karena kita kenalnya bahwa perintah adalah kalimat-kalimat yang konotasinya itu ofensif, menyerang, maka kita terus bablas. Yang ke bawah tidak cuma pikiran tapi juga perasaan. Betul? Manduk saya terima. Boleh. Iya, saya juga terima. Tapi mungkin iya agak berisiko ya. Ada suara yang muncul agak berisiko. Iya itu. Oh ini ya mesti yang
Oke, sehingga Bapak Ibu, kalimat-kalimat dalam ketika kita bekerja itu transaksional. Sebetulnya semua kalimat itu hanya untuk menjalankan sistem, bukan untuk menghakimi. Kamu pasti bisa, pasti kamu adalah orang yang nggak mampu. Kamu hari ini nggak pantas pakai baju hijau, sepatunya merah, celananya kuning. Bukan seperti itu. Perintah ya hanya perintah. Dek, aku tolong ini, lakukan ini. Mas, kamu seharusnya jam 9 udah ada di sana loh. Mas, seharusnya kamu jangan ini, selesai ini. Itu semua adalah transaksi. Transaksi, bukan perintah. Bukan perintah. Ya perintah gitu. Bukan menghakimi. Bukan berarti, Mas, kamu mau nggak kayak gitu? Bukan gitu kan. Tapi ketika perintah, Mas, ini dong, pesan dong, udah di sini sama klien kayak gitu. Udah janji sama direksi jam segini. Ada yang, oh iya Pak. Ada yang, kok gitu ngomong. Kayak aku siapa kali kayak gitu. Ada yang kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Salah nggak Pak? Enggak salah. Semuanya alami. Tapi yang bikin salah, yang bikin bermasalah adalah ketika tidak kita ucapkan itu. Pak, saya itu kok merasa dihakimi kalau Bapak bilang gini ya. Atasan terus, oh iya, berarti aku ngomong gini kamu gimana? Saya tuh kayak dimarahin sama mantan saya loh Pak. Bapak ngomong kayak gitu tuh saya rasanya tuh sakit banget. Itu disampaikan. Kalau nggak disampaikan, kita diem. Yang menyampaikan juga nggak tahu kita merasa itu. Bukan dewa, bukan telepati. Malaikat juga. Sehingga perlu disampaikan kalau kita merasa ini, duh aku merasa nggak enak ya kamu ngomong kayak gini. Loh kenapa? Karena aku lagi siap-siap. Oh ya sudah kalau gitu berarti nyamannya kayak gimana? Berapa saat ketika kita capek, ketika perasaan kita nggak nyaman, silahkan diungkapkan. Tapi nggak boleh tiap hari, tiap menit. Aku nggak nyaman ini. Pindah geser kertas, aku nggak nyaman loh kertasnya mau geser ke kanan. Pinjem bolpennya, aku nggak suka loh kalau kamu tuh ambil bolpenku semena-mena kayak gini. Jadi itu bukan bekerja, tapi katarsis. Seharian mengungkapkan perasaan terus kognitifnya nggak dipakai-pakai. Sehingga, nah ini adalah, Pak, kenapa kok harus ada both side gitu ya? Karena ada kesepakatan dan transaksi seperti itu. Transparansi dalam komunikasi, ya transparansi itu begitu yang dikomunikasikan, ya itulah. Bukan mengandung motif, mengandung sesuatu gitu. Misalnya kayak gini, perintah yang jelas. Misalkan ayah ke anaknya, Dek, ibu atau bapak minta tolong beliin gula, pakai uang 5.000, kamu jalan buka pintu yang kanan itu, terus ke warung, perjalanan ke warung, kamu jalan lewat sini, di warung ketok dulu sama bu pemilik warung. Itu operasional sekali. Operasional. Tapi itu kan nggak mungkin di keluarga. Tapi mungkin di tempat kerja. Di tempat kerja, atasan menyampaikan bahwa event yang ini eksekusi ya. Terus eksekusi. Kenalnya eksekusi A sama B, beda. Eksekusi itu diselesaikan, satu lagi dikerjakan. Yang ambigu-ambigu seperti itu perlu kita perjelas. Jam 10 ini sudah jam 10, kita kayaknya nggak bisa deh. Bisa apa Pak? Nggak bisa. Iya, nggak bisa kenapa? Kenapa nggak bisanya? Udah selesai, habis, udah. Nggak transparan. Maka yang diajak diskusi, maka seharian berpikir, nggak bisa. Apa ya? Yang nggak bisa komunikasi di sini, dampaknya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sehingga ketika di tempat kerja akan komunikasi tadi transparan dan operasional. Pak, saya itu orangnya malu ngomong. Saya itu nggak bisa berkata-kata jelas. Kalau aku berbicara, aku
menyampaikan gitu biar gampang gimana ya Pak? Boleh sepatah-patah nggak apa-apa. Pak, aku mau ini, terus ini, terus itu gitu. Nggak apa-apa. Pada saat tertentu boleh untuk menunggu itu. Tapi kadang kalau pas rush hour, pas jam-jam genting, kita nunggu teman kita mikir itu kadang-kadang nggak sabar ya. Kamu bisa nggak melakukan ini? Jamnya tik tuk, kayaknya jelas banget ya. Ketika kita nunggu tuh kayak jam tuh jalan tuh kayak ketok banget gitu ya. Nah di saat itu kita menghadapi badai. Ketika kita bekerja sekuat tenaga, tapi rekan kerja kita setengah tenaga, maka yang sekuat tenaga tadi menghadapi badai. Apa badainya? Sabar. Sabar itu kayak menghadapi badai. You can through the storm or you can menghindari storm. Dihadapi atau menghindar. Menghindar nek koncone dijak gini-gini agak lama, kalau dihadapi maka kita akan oke, nggak apa-apa, tak tungguin. Aku nungguin. Kalau menghindar, nggak bisa, bentar ya aku, tinggal. Itu menghindar. Tapi tidak semua harus dihadapi, tidak semua harus dihindari. Mix and match tergantung dengan kekuatan psikologis panjenengan saat itu. Kalau memang siap untuk menghadapi, hadapi badainya. Kalau enggak siap menghadapi, menghindar dulu, cari energi. Cari referensi baru, tanya, cari dukungan, cari penguatan. Boleh enggak kalau aku tuh nyeneni dia? Boleh. Misalnya seperti itu. Boleh enggak aku ngoreksi? Ngoreksi, bukan nyeneni, bukan marahi. Memarahi itu keluarga. Kalau ngoreksi itu kerja. Kalau kita mengaku, aku kan udah keluarga banget sama kamu ya. Aku boleh marahin kamu ya? Boleh kalau sepakat. Oh enggak, kita mate, kita teman kerja aja. Ya sudah, jangan marahin. Dan yang merasa dimarahin harus mencari rasionalisasi bahwa, oh kan ini tempat kerja, dia ngoreksi aku. Tapi kalau ngoreksi dengan kata-kata yang tendensius, menyebabkan amarahmu meningkat, katakan bahwa kata-katamu ini seharusnya pakai kata-kata ini. Itu bikin aku marah. Katakan. Karena kalau marah tidak diekspresikan, maka akan muncul reaksi fisik. Nanti di belakang ada. Gitu ya. Kemudian saling percaya dan menghargai. Pasti saling percaya udah paham, percaya. Tugas didelegasikan terus. Waduh, aku ora percaya rampung po ora yo gitu. Kepikiran akhirnya. Maka karena kita sudah ada sistem dan ada mitigasi resiko, kalau sudah ada mitigasi resiko, maka tugas yang didelegasikan sudahlah kita pantau saja, kita percayakan. Kalau ada masalah maka evaluasi, tindak lanjut lagi, evaluasi lagi. Karena ini pekerjaan, bukan rumah tangga. Kemudian distribusi tanggung jawab. Nah ini termasuk juga dalam percayaan ya. Jadi tanggung jawab yang seperti apa ini yang perlu kita bisa nggak aku sampaikan. Nah teman-teman, saya punya satu game kecil. Kita akan lempar tangkap gitu ya. Saya izin untuk teman-teman menangkap apa yang saya lempar. Tapi saya tidak akan melemparkan tanggung jawab. Asik gitu. Saya izin, Pak Kepala saya izin ke sini Bapak. Mas boleh saya tangkap, saya lempar. Oke, kembalikan Mas. Jangan dibawa pulang ya, ini saya lempar aja ya. Saya pindah ke sini, Bapak mohon maaf, bisa saya tangkap yang saya lempar? Boleh dikembalikan Pak. Oke, sekarang akan saya naikkan nilainya. Saya akan melempar pointer. Saya lanjut ya. Siap Mbak, siap. Sepertinya sudah siap ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh saya lempar ke saya lagi? Wih, ini satu saja. Tidak apa-apa. Oke. Saya lanjut ke Mas. Siap menangkap pointer dari saya? 1, 2, 3. Saya lagi. Wah, luar biasa. Sekarang saya akan melempar mic.
Saya melempar mic pada seorang yang saya percayai. Bapak, mohon maaf. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Yang pertama, yang menangkap kunci, gimana Mas rasanya Mas? Rasanya gimana? Perasaannya, bukan rasanya. Biasa aja, oke. Biasa aja ya, ketika mengembalikan juga biasa aja ya. Oke, kemudian satu. Kedua tadi siapa ya? Bapak ya. Gimana rasanya menangkap kunci tadi Pak? Tanpa beban. Tanpa beban, oke. Melemparkan kembali? Sama, oke, terima kasih. Yang menangkap pointer? Jadi lebih hati-hati sih. Lebih hati-hati, terima kasih. Satu lagi, pointer 2 orang artinya. Sedikit hati-hati Pak. Sedikit hati-hati, terima kasih. Yang ini yang pakai mic ini. Gimana Pak? Ya, Pak? Lebih hati-hati dan harus ngukur kekuatannya juga. Oke, lebih hati-hati dan mengukur kekuatan juga. Tugas yang sederhana, yang kecil, yang gampang, dan tidak bernilai, itu kita lebih mudah melakukannya. Tanpa beban. Tanpa beban, easy, gampang, karena resikonya nggak banyak. Tapi tugas semakin bernilai, kita akan mikir-mikir dan mengukur dulu possibility-nya. Bahkan, pimpinan akan milih orang yang dipercayai untuk memberikan tugas yang berat dan bernilai tadi. Betul nggak? Kalau ternyata pimpinan milih orang yang dipercaya, salah nggak? Enggak salah. Tapi boleh untuk Bapak ini menunjukkan kemampuannya supaya pimpinan tahu bahwa saya orangnya bisa didelegasikan menjadi kepala yang misalnya gitu ya. Gitu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk semuanya. Gitu ya. Jadi tugas-tugas kecil kadang-kadang nggak bikin kita terasa beban. Tapi kalau tugasnya makin banyak atau tugasnya makin bernilai, tanggung jawabnya makin besar, wajar kalau kita terus stres. Kita kepikiran nggak bisa tidur, jam tidurnya berubah, makannya jadi nggak enak. Wajar banget karena kita mengkalkulasi, melibatkan perasaan dan mitigasi risiko kita makin luas. Sehingga kadang-kadang pimpinan, karena ini terlalu berisiko, aku nggak mungkin akan melempar pekerjaan pada seseorang yang belum aku ketahui kompetensinya. Sehingga aku pilih saja yang ini, yang pernah melakukan ini, itu. Atau kalau sudah ada spesialisasi, misalkan ada spesialis bencana, spesialis kekerasan apa-apa dan semua tahu, maka pimpinan akan nunjuk ke spesialis itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya fokus pada hasil bersama dan prestasi adalah bonus. Gitu ya. Prestasi individu adalah bonus. Prestasi individu. Kalau prestasi instansi, kalau organisasi, maka itu memang wajib dicapai. Tapi kalau ternyata di antara kita mencapai prestasi organisasi dan kita ada bonus, ada maka itu adalah bonus untuk kita. Kemudian harapan, tadi ada kepemimpinan kolaboratif. Selanjutnya adalah harapan hierarkis yang narkistis. Harapan hierarkis itu harapan antara tim dengan mengambil keputusan atau pimpinan dan pimpinan dengan seperti itu. Misalnya terhadap atasan, seorang tim akan berharap bahwa mendapatkan arahan yang jelas, KPI yang jelas, KPI yang terukur banget, detail begitu. Aku kan ngopo ya Pak, aku harus kemana ya? Terus habis ini ngapain ya? Harapan tim seperti itu. Kemudian adil dan konsisten terhadap atasan. Aku pengen atasan yang adil, kalau ini dapat kesempatan juga dapat. Serta konsisten. Konsisten itu ya sama ketika memilih ini ada alasannya, ada sistemnya, dan semua orang rasa objektif. Ketika nggak konsisten maka dianggap seperti pilih kasih. Nah itu kan kadang-kadang muncul seperti itu. Kemudian terbuka terhadap masuk harapan
tim kepada atasan, Pak kalau tak kasih masukan jangan marah ya. Sebenarnya boleh, Pak saya mau ngasih koreksi sebetulnya Pak. Saya takut Bapak marah. Takutnya tadi ungkapkan. Kadang-kadang kita mau ngoreksi tapi takut, terus kita diam aja. Padahal juga membutuhkan sebuah ide baru, sebuah masukan, evaluasi dari level grassroots kayak gitu. Kemudian tim mengharapkan contoh dalam sikap kerja dan etika serta dukungan dalam pengembangan. Dulu saya berharap bahwa kalau saya masuk kantor tepat waktu jam 7.30, tidak telat fingerprint, atasan saya juga seperti itu. Ternyata enggak. Atasan saya absennya 7.35, 7.40, saya 7.29. Saya batin, tapi teman saya ngomong dengan lugas. Wah kita disuruh dapat pagi, pimpinan sudah jam segini. Ternyata teman-teman, waktu itu saya ada workshop dari Lemhanas. Nah itulah pokoknya. Dari Lemhanas, keterlambatan adalah hak masing-masing individu. Oh gitu ya ternyata gitu. Saya baru tahu ternyata. Baru tahu Pak? Pak Kepala baru tahu? Ternyata, belum selesai gitu ya. Keterlambatan adalah hak masing-masing individu. Tetapi membatasi hak kita, dari sejauh mana kita membatasi hak kita ketika tabrakan sama haknya orang lain. Aku terlambat 1 hari, 2 hari, it's okay. Ternyata temanku satu tim haknya kewajibannya itu cuma segini, tapi karena aku nggak masuk maka dia mengerjakan tugasku dan lain-lain. Hak dia adalah protes padaku. Nah itu yang tidak bisa kita pakai terus. Maka dari itu keterlambatan adalah hak kita, tapi selalu bahwa hak setelah kewajiban. Itu dia yang menjadikan kita terus saya akhirnya oh iya juga. Karena misalkan mohon maaf, yang udah berkeluarga, anaknya owek-owek ketika pagi, udah siap, bunda empuk gitu. Anaknya seperti itu. Bunda, adik pipis gitu. Atau mungkin tiba-tiba mandi pakai air hangat, gasnya habis, harus beli dulu dan macam-macam. Maka itu berangkat ke kantor pasti sudah terlambat kadang-kadang. Maka kita nggak bisa. Harusnya kamu tuh kendalikan anakmu. Harusnya tuh kamu kendalikan situasi alam supaya nggak terlambat. Nggak bisa. Maka itulah dianggap hak. Karena manusia ini yang terlambat ini tidak bisa mengendalikan alam. Tidak bisa mengendalikan faktor situasi lalu lintas di jalan. Ketika kita sudah berupaya untuk nggak terlambat, ternyata kok terlambat karena ada terengguling menuhin jalan, maka itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Ya itulah yang disebut hak terlambat yang seperti itu, Bapak Ibu. Jangan dulu, gitu ya. Jangan terus, oh ini hakku, aku ambil. Silahkan diambil haknya. Sama seperti mengambil gajinya. Gaji kan haknya. Sebulan 1 kali. Terlambat, sama ya, 1 bulan 1 kali. Kalau bisa enggak usah gitu. Oke, selanjutnya ada terbuka terhadap masukan. Jadi harapan dari pimpinan kepada tim adalah terbuka terhadap masukan. Kamu kayaknya melakukannya kayak perlu inovasi deh. Gini-gini terus. Enggak Pak, kayak gini terus. Di sebuah instansi itu ada yang nama setiap instansi saya katakan setiap instansi. Tapi semoga di PSI enggak ada. Ada yang namanya jamur. Bentuknya manusia. Tetapi ketika temannya, adik tingkatnya mau melakukan pengembangan, dia akan mengelontar kata-kata yang sangat parasit. Kamu pelatihan ya? Sama aja, aku dulu pelatihan kayak gini juga enggak naik-naik. Enggak usah lah, kayak gini aja. Oh mau ini ya, mau inovasi ini. Susah kamu tuh kayak gini. Mau dilakukan di sini siapa yang bisa? Ngerepotin instansi lain tahu. Kamu mending kayak gini aja.
Dan orang itu ada di posisi itu terus-menerus. Dari panjenengan masuk sampai sekarang di situ terus, nggak move on. Tugasnya juga sering dilempar. Itu namanya jamur. Kalau ada jamur seperti itu, cariin obat jamur. Supaya sembuh. Oh iya. Berarti aku nih bosen nih kayaknya. Aku harus cari challenge. Challenge itu kan berat, butuh hati. Aku lalui dulu. Nah yang seperti itu obatnya manjur. Tapi kalau jamur tadi sudah mengakar, maka apa yang dilakukan? Tinggalkan. Wah bahaya sekali kata-kata saya ini ya. Tinggalkan maksudnya, ya sudah jangan dituruti. Kita tetap fokus on the track, fokus pada target, KPI, tanggung jawab, tupoksi, seperti itu. Capek istirahat, nanti mulai lagi. Capek pulang. Capek istirahat pulang. Istirahat dulu ya. Selanjutnya bertanggung jawab atas tugasnya, proaktif, inisiatif, kolaboratif, serta umpan balik yang konstruktif. Juga komunikasi dan kepercayaan. Ini adalah harapan dari pimpinan ke tim. Kalau aku butuh masukanmu, tapi yang jelas. Jangan malah, wah ini tuh instansi kayak gimana, nggak tahu arahnya mau kemana. Kayak gini aja dulu, masukan dari tim seperti itu. Kita juga bingung, pimpinan juga bingung. Harus seperti apa melakukannya. Kita perlu sesuatu yang konstruktif, ayo kita bareng-bareng ya. Nah kalau semua sudah terjadi, kolaboratif, serta harapannya realistis, maka tidak akan mengalami masalah instansi yang berdasarkan komunikasi. Setelah tadi, nah implikasinya gimana? Bagaimana tentunya? Maka kita harus deliver pikiran-pikiran kita tadi dalam bentuk komunikasi. Nah, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu kayak misalkan dengan sahabat. Laki-laki dan laki-laki. Misalkan ada tanda lonceng gitu ya. Jam bel pulang. Sini jam berapa di sini? Jam 16. Iya, jam 16. Ada sahabat ya. A dan B sudah janjian mau main futsal pulang dari kerja. Begitu jam 16, gitu langsung eyes to eyes. Noleh terus satunya ke lapangan. Itu komunikasi yang very efektif. Jam 12, lapar nih, kayak gitu. Terus, kamu? Kamu? Telepon, rendang 5 ya Pak? Gitu. Komunikasi efektif sekali. Tapi mungkinkah terjadi? Sangat mungkin. Tapi perlu chemistry yang sangat baik. Sehingga kita perlu bangun chemistry itu dalam tim kita. Nah, antara pemimpin dari secara hierarkis ya ini ya, pimpinan atau anggota, ada satu gaya komunikasi. Dari pimpinan adalah direktif dan strategis. Langsung. Maka karena direktif tadi tidak bertele-tele. Tidak perlu, Mas, besok itu akan ada tamu dari kementerian yang mana kementerian itu punya tugas khusus. Tugas khusus dari kementerian adalah memberikan pengawasan pada instansi-instansi sektoral di wilayahnya. Lama sekali. Membuat SK, surat perintah tugas kan jelas. Berdasarkan surat dari sekian, maka kepala menugaskan satu tim untuk berangkat ke seperti itu. Direktif, strategis. Sehingga wajar dan boleh dan halal pimpinan memberikan perintah, instruksi yang langsung menunjuk, yang langsung jelas. Sementara anggota partisipatif dan operasional. Maka ada SPO, standar operasional prosedur, yang mana mengatur hal-hal yang sangat teknis dalam pekerjaan, bukan hubungan rumah tangga. Ya, sekali lagi.
dalam pekerjaan itu diatur sangat teknis. Kalau di rumah tangga, gimana Pak? Ya harusnya itu ada SPO di rumah tangga. Ketika ayah pulang sampai rumah, lepas baju di kamar mandi, cuci kaki, cuci wajah, cuci tangan, pakai sabun, baru salam sama mama. Mama mengambilkan teh untuk ayah. Itu very detail. Tapi kadang-kadang kita menganggap rumah tangga ini sesuatu yang ngalir aja lah, kayak gitu ya. Di tempat kerja udah capek banget, di rumah masing-masing ngatur kayak gini. Padahal rumah tangga sama pentingnya dengan tempat kerja. Nah, kalau di tempat kerja, kadang-kadang kewalik-walik. Di tempat kerja diatur, ada aturan yang sangat baku, kita merasa, terlalu kaku ini. Nah, kalau terlalu kaku, terlalu menyimpang, akan kasih masukan yang kolaboratif, yang partisipatif juga. Tujuan utamanya misalkan, tujuan utama dalam komunikasi efektif, pemimpin adalah menyampaikan visi dan membimbing. Sudah jelas ya, menyampaikan tujuan perusahaan, tujuan 1 minggu, tujuan 2 minggu, tujuan 1 tahun, tujuan 10 tahun, maka ada renstra gitu ya. Rencana strategis, ada misalkan kalau di BSI ada renstra Bapak. Ada renstra ya, setiap berapa tahun Pak? 4 tahun. Ada juga, betul. Nah, maka ini yang disampaikan dari pimpinan. Membimbing supaya visi tersebut menjadi achieve. Kemudian dari anggota, memastikan pemahaman dan memberikan masukan. Klarifikasi. Oh Bapak kan pengennya ini. Maka ini ya Pak ya. Oke, di lapangan terjadi seperti ini ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita harus sepakat supaya efektif ini. Tantangannya, nah ini badainya. Saya anggap badai. Kadang-kadang begini. Ketika kita memimpin, kita, mohon maaf misalkan kita sebagai pemimpin memberikan instruksi gitu ya. Itu kan kadang-kadang tim berubah, kebijakan berubah, kita harus menyesuaikan. Kadang-kadang tidak sengaja kita menjadi sangat mendominasi. Tidak mendengarkan masukan dan sebagainya. Ini adalah badainya. Sehingga di saat-saat tertentu, mendengarkan masukan yang konstruktif dari tim diperlukan sekali. Supaya kita tidak terlalu otoriter. Karena kalau merasa dominan dan tidak mendengar, kesimpulannya adalah otoriter. Maka untuk menjaga itu supaya tidak terjadi dominasi yang luar biasa, tetap kita harus komunikasi terus. Masukan yang kolaboratif diperlukan. Kemudian apa badainya? Enggak pede, pasif. Dan enggak pede ini pasti mengarah ke pasif. Mau berinovasi tapi takut salah. Takut enggak diterima, takut enggak disenyumin temennya. Akhirnya diem aja. Teman kita yang datang pertama bekerja, fresh graduate baru datang, dan pasif selama 3 bulan, maka harus di reach out. Kamu susah adaptasinya di sini. Kenapa? Ya, karena masuk ke tempat kerja baru, tim baru, orang baru, pimpinan baru, itu kita perlu adjust. Kita perlu adaptasi. Butuh waktu enggak? Butuh. Stres enggak? Stres. Kalau Bapak Ibu pindah tempat kerja, pindah bidang, dapat tim baru, ketemu orang baru, pindah tempat kerja, butuh waktu untuk adaptasi. Pas adaptasi itu pusing, nggak bisa tidur, cari strategi, wajar. Sehingga kalau Bapak Ibu mengalami perubahan dalam sistem kerja, butuh adaptasi, memang butuh. Dan itulah, kita harus simpulkan bahwa aku lagi adaptasi kok. Ngapa ya kok aku sebulan ini pusing banget, ngapa ya kok ya. Oh ternyata load kerjanya bertambah. Oh berarti ini aku lagi fase adaptasi nih. Kemudian kunci keberhasilannya adalah aktif dan memberikan ruang dari pimpinan. Pak, saya mau usul Pak. Oke, gimana? Tadi pagi saya ketika misalnya kayak gitu didengerin. Oh iya, oke, baik. Ya, saya catat dulu ya, kayak gitu.
Kadang-kadang kalau ada yang Pak saya belum untuk kamu urung ngerti kuwi salah mungkin lah. Belum selesai kita menyampaikan sudah ada kesimpulan. Jumping conclusion. SOP-nya belum dibaca kan. Nah, ini nih kayak gitu. Maka itu jumping conclusion sehingga tidak terjadi masukan yang konstruktif. Akhirnya kayak merasa enggak dipercayai lagi. Alah, ini lagi. Alah, mau nyampaikan ini kemarin aja kayak gini kok enggak usah aja gitu ya. Kemudian memberikan ruang. Ruang apa nih? Ruang untuk kumpul, untuk berinovasi bareng-bareng, terus kita dengarkan. Atau memberikan ruang kalau kamu capek, mau cuti, nah cutilah gitu. Teman-teman yang nggak bisa cuti, yang cutinya itu nunggu sakit, sekarang ada satu diagnosa, burnout. Izin sakit, tapi piknik. Ke HRD izin sakit. Loh tapi posting instastory di Labuan Bajo. Sakit Bu, sakit apa? Burnout Bu. Rekomendasi dari psikolog adalah leisure and relaxation. Z71.0. Kodenya itu, kode diagnosnya. Kalau schizofrenia F20. Kalau HIV B20. Kalau burnout Z71.0. Ke puskesmas, Bu saya tuh nggak bisa tidur 5 hari. Kenapa? Pekerjaan saya itu banyak banget Bu. Oh iya oke burnout. Ini berapa hari? 3 hari Bu. Ini silakan. Izin sakit. Hati-hati Pak HRD. Nggak apa-apa. Itu kalau kan memanfaatkan nih. Cuti 12 kali. Cuti sakit 5 kali. Tapi aku nggak pernah sakit ternyata. Sakit fisik maksudnya. Tapi sakit mental iya. Boleh dipakai gitu ya. Boleh dipakai. Di dinas kesehatan yang load kerjanya luar biasa. Ini saya curhat sedikit ya. Pimpinan presiden berganti. Kebijakan berhenti. Ada CKG. Ada klinik merah putih. Apotek merah putih. Ada sekolah rakyat yang mana semua harus dicek kesehatan macam-macam dan juknisnya belum ada. Jebret. Ada teman saya yang tensinya tiap hari tinggi. Datang ke kantor udah, apa? Hah? Segitu. Bu Siwi yang ini belum. Kok sih? Kenapa? Karena overstimulation. Dari rumah sudah penuh pikirannya, kuning kantor ngene. Sampai kantor ketemunya Mas Jeffrey, nagih. Jadi soal Mas Jeffrey meneh ki. Padahal saya cuma Bu Siwi sepatunya lepas gitu. Bu Siwi, gitu. Overstimulation. Overstimulasi. Seolah-olah kayak kita tuh disenggol. Kamu sini, kamu habis ini kesini. Very full. Itu namanya overstimulasi. Dan kita kayak pengen segera meledak. Kalau sampai kantor sudah seperti itu, maka pas sampai kantor ambil waktu 10 menit untuk berjemur depan matahari. Stretching dulu. Terus sholat duha. Wah luar biasa. Kenapa sholat duha? Karena terus ketemu air. Terus kita kayak misal gini. Kita ngelamun. Kalau nggak ada yang manggil. Kadang-kadang bablas. Ngelamun gini. Terus gitu ya misalnya. Tapi kalau ada yang plek gitu sadar. Gini. Wudu bikin kita mindful. Kayak 5 melihat. 3 mendengar 1 suara tadi sebenarnya bisa diringkas menjadi wudu. Karena langsung kena iklim, langsung kena suara langsung dapat, kontak fisik langsung dapat. Selesai. Misalnya dari kantor, dari rumah udah full banget. Gelas penuh, pikiran udah banyak, keluarga macam-macam. Sampai kantor, udah kayak ini, itu. Tadi grounding bisa. Kalau bisa sempat ada waktu 2, silahkan. Karena langsung kontak sama air, seger, kontak sama matahari misalnya. Dan ketika kontak sama alam, dirasakan. Gitu ya. Dan tadi misalnya liburan, ada piknik bareng enggak Pak? Pernah piknik bareng enggak? Outbound ya? Oke. Ada enggak yang sebelum berangkat outbound udah
Outbound harusnya libur malah outbound. Besok kerja lagi capek lagi. Ngapain outbound bikin capek? Ada nggak gitu nggak? Kalau nggak ada. Kalau ada ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi outbound adalah hak kita untuk refresh, untuk feel leisure, relaksasi, kontak sama orang baru, kontak sama kebiasaan baru yang akhirnya kita kayak meng-ice break gitu. Kan habis outboundnya. Kalau kita outbound terus capek, maka sama kayak piknik tuh, alah mulai ngoyo kumbahan meneh, sah-sah meneh, ketemu iki meneh sesuk, macet lagi, maka kita tidak akan pernah rileks. Sehingga kita ke piknik, outbound, feel it dulu. Alhamdulillah, lihat alam. Ketemu matahari. Bisa ketawa lucu-lucu. Lihat teman kepleset bisa ketawa. Kayak gitu. Itu dimaknai. Sebelum pulang ke rumah, siapkan bahwa hari ini udah penuh energinya, udah ketawa, udah rileks, maka besok aku siap bekerja. Maka besok aku fight back gitu. Nggak bisa, maka besok aku libur lagi. Maka lama-kelamaan otaknya nggak dipakai. Nggak sharp, nggak touch. Sehingga kita kembali bekerja, kok kayak aku belum siap untuk kerja ya. Baru udah libur 5 hari, masuk kerja jam 9 masih nguap-nguap, nyari tempe, nyari gorengan kemana ke kantin, banyak ngobrolnya. Kebanyakan libur itu berarti. Karena nggak sharp, ya, tajam, nggak siaga. Sehingga libur yang berturut-turut idealnya adalah sebenarnya 3-4 hari saja. Tapi libur beneran loh ya. Libur dalam rangka menghadiri undangan teman, nikahan saudara. Jangan. Yang libur beneran kayak gitu. Nah, kita sedikit percepat Bapak Ibu. Tanggung jawab ya. Sudah semuanya. Di kantor sudah pada kolaboratif, komunikasi sudah pada efektif, tinggal sekarang individunya. Tanggung jawab kita. Sebelum tanggung jawab di pekerjaan, saya akan menyampaikan tanggung jawab Bapak Ibu semuanya di usia saat ini. Paling muda usia berapa? Paling muda? 21 tahun ada? 19 ada? 19 tahun. Kalau paling muda 19 tahun, sekarang paling senior usia berapa? Oh iya. 50. Kalau yang muda kita sebut paling muda, bukan junior. Tapi kalau yang paling senior kita sebut paling senior. Paling senior ya. Mohon izin ya Bu. Nah, saya yang senior udah melebihi. Sekarang 20 sampai 40 tahun secara kehidupan kita ada tanggung jawab. Ini ya. Membangun identitas dan mandiri. Tanggung jawab kita. Ini enggak di pekerjaan tapi di kehidupan kita. Individu mulai membangun identitas diri yang lebih kuat termasuk nilai-nilai, keyakinan, preferensi pribadi. Aku laki-laki apa perempuan? Pada laki-laki. Apakah aku kalau misalkan di gender itu pilih yang unkenaun saja? Belum ketemu di sini berarti. Belum masuk, belum bisa tanggung jawab, belum selesai. Selesaikan dulu. Tidak ada yang suka dengan sesama laki-laki ya di sini ya. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Aku suka jaketmu kamu hari ini penampilanmu keren banget kayak Coldplay kayak gitu. Gak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau suka secara intensi, secara seksual harus dirujuk itu ya. Harus dirujuk. Noleh gitu. Noleh. Yang tadi senderan menjauh. Nah, kalau saya ngomong seperti ini di UII, saya berani. Kalau saya ngomong seperti ini di luar, setelah itu saya digeruduk. Ada beberapa komunitas yang sangat mendukung LSL. Tahu LSL? Laki-laki suka laki-laki. LSL.
lebih halus daripada G gitu. LSL kan yang tahu hanya orang-orang kesehatan saja. Dan yang saya kasih tahu ini ya. Sehingga kita perlu nih, preferensi pribadi harus jelas. Saya as a human, as a woman, as a man gitu ya. Saya harus melakukan apa? Mereka juga bisa berusaha untuk mencapai kemandirian finansial. Berusaha mencapai kemandirian finansial. Berusaha. Belum mencapai. Enggak apa-apa, boleh. Masih aku harus nabung, aku harus begini. Supaya secara mandiri aku tidak bergantung pada parents. Supaya enggak bergantung pada orang tua. Itu saja. Enggak harus sudah bisa beli CR-V, kata Pak Dimas tadi. Enggak harus bisa beli apa? iPhone 11 Pro Max. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah, keren banget gitu. Tapi kalau belum bisa, masih berusaha dulu, boleh. Start trying gitu ya, start mencoba mandiri. Beli rumah, nyicil rumah. Mereka juga berusaha untuk dan sosial dari keluarga asal, mandiri. Move ke other kota, kemudian bisa ketemu orang baru. Kayak gitu itu mandiri secara sosial. Tapi kalau ini belum selesai, nggak tahu, aku ini udah 20 tahun tapi apa ya? Aku harus kerja kemana ya? Aku masih semester 12 misalnya. Terus kapan ya? Aku mau mulai kapan nih? Rumah tangga kapan? Mau selesai inskripsinya atau kayaknya lebih enak gini deh, di kamar aja gitu. Maka belum selesai. Belum bertanggung jawab. Selanjutnya, mencari dan mempertahankan pekerjaan. Mencari dan mempertahankan. Menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan. Kalau saya nggak minat Pak, tapi terampil di situ, kita perlu beradaptasi. Saya mau bekerja di tempat ini, tapi saya nggak minat. Cuman keterampilan saya itu di situ Pak. Ya sudahlah, masuk dan beradaptasilah. Saya itu nggak terampil Pak, tapi minat banget Pak. Ya masuklah dan berlatihlah. Semua bisa. Tinggal mana mau kita angkat atau mau kita up atau mau kita down. Tapi selalu ada fase adaptasi. Membentuk hubungan intim dalam keluarga. Menikah. Gitu ya. Belum menikah ya nggak apa-apa. Mencari dulu. Kalau belum dapat ya tertarik dulu lah gitu. Aku suka mbak-mbak yang tipenya kayak gini. Nah itu udah tertarik mulai. Baru reach out. Mbak, ini CV ku. Seperti itu. Ini rekening koran. Rencana dalam 5 tahun ke depan saya akan membuat rumah seperti ini. Boleh kayak gitu. Usaha-usaha seperti itu. Mulai mengenal, mulai kenalan, mulai berteman, makin luas teman. Melakukan screening, screening calon mantu gitu. Dari 100 maka ya gitu. Ini enggak termasuk. Oh ini kejar gitu, seperti itu. Kemudian membangun hubungan yang langgeng, tidak putus nyambung. Tidak putus pindah, seperti itu. Dan memulai keluarga dengan mengasuh anak. Ya mungkin sampai 40 tahun ini sudah punya anak tuh. Atau sedang berusaha memiliki anak, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting sudah mencapai atau untuk membangun keluarga. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kehidupan, ikut pemilu, bayar pajak, lampu merah berhenti. Itu juga tanggung jawab kita sebagai anggota negara. Kemudian memberikan kontribusi pada dukungan lingkungan sosial. Sebentar lagi ada 17-an. Ada gotong royong. Kalau saya Pak nggak bisa royong di perumahan saya, di kampung saya, minimal ngasih support dengan beliin gorengan 20.000. Mungkin nggak? Mungkin? Atau enggak?
Pak saya kerja bakti bisa? Oh bisa, nggak apa-apa, alhamdulillah bagus. Berarti kita semua secara sosial connect. Tapi kalau kita mau sosial, aku udah terlanjur nyaman di rumah, orang-orang tetangga tuh aku nggak enak sungkan, maka kasih formalitas. Apa? Beliin gorengan Pak, ketika kerja bakti Pak ngapunten pekerjaan. Ini nggih untuk makan siang habis kerja bakti. Selesai tanggung jawab sosial. Tetap dikenal. Dikenal seseorang yang suka beliin gorengan ketika kerja bakti. Boleh. Halal. Terus naik motor, kelihatannya kerja, ternyata ngerjain PR di kafe. Boleh juga. Ini tips bersosial ya, ini shortcut kita gitu. Apa-apa. Kemudian menyesuaikan diri dengan peran baru, belajar menjalankan peran sebagai pasangan, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat yang aktif. Nah, sekarang semua itu kita rangkai menjadi tanggung jawab di tempat kerja. Tanggung jawab di tempat kerja sudah saya sampaikan dari awal sampai tengah-tengah tadi, Bapak Ibu semuanya. So, tinggal kita lakukan. Gitu ya. Maka dari itu kita sudah lakukan, kita sudah do something, do everything dengan luar biasa, dengan upaya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu capek, sedih, kecewa, malu, it's okay. Kita human being, alami, manusiawi. Dalam Al-Quran, ada enggak perasaan? Ada enggak? Baca aja lah, ketok. Misalkan Bapak Ibu lupa, di AI tanya aja. Quran, mana saja yang perasaan? Banyak, ada marah, ada sedih, ada menangis. Berarti perasaan itu ada enggak? Ada, dan alami. Tapi disuruh mengendalikan. Latak takal jannah gitu. Janganlah marah, bagimu surga. Terus Nabi Muhammad punya behavior activation untuk mengatasi marah. Kalau kamu marah maka marah dalam berdiri, terus suruh duduk. Duduk belum selesai suruh tidur, berbaring. Berbaring masih marah, maka disuruh ambil air wudhu. Itu namanya behavior action kalau dalam psikologi. Tapi Nabi Muhammad sudah melakukan duluan. Itu pengendalian marah. Daripada kita berteriak, memukul, melempar, menting, merusak, maka kita delay. Marah, duduk, set. Yang tadinya kita mau ngambil pisau, jangan ekstrim. Yang tadinya kita mau melempar pisang gitu. Jadi nggak nyampe, kan nggak nyampe nih karena duduk gitu ya. Setelah duduk, deg-degan, berbaringlah. Jantungnya, yang tadi jantungnya duk, dipaksa jadi deg. Makin ambil pisang mau dilempar. Masih nggak nyaman rasanya, jalan pindah tempat ke wudhu. Maknanya apa? Menghindari stresor penyebab marah. Yang bikin marah di sini, duduk, berbaring. Yang bikin marah masih di sini, pergi ke tempat wudhu. Gak ketemu yang menyebabkan marah. Selesai. Itulah pengendalian marah dari Rasulullah SAW. Sehingga di tempat kerja, kalau kita kecewa, marah, malu, harus dikendalikan, diekspresikan. Supaya kita tetap sehat mental. Apa itu sehat mental? Adalah ketika kita sinkron. Pikiran, perasaan, dan perilaku jalan seiringan. Dan kita bisa rasakan itu semuanya. Misalnya, apa sih pikiran, perasaan, perilaku? Pikiran, mau makan, rencana, mau lari. Itulah pikiran. Perasaan, sedih, marah, kecewa, malu. Itu perasaan. Senang, bahagia itu perasaan. Perilaku, lari, lompat, tidur, mandi, makan, itu perilaku. Ilustrasinya, misalnya ini yang di sini Bapak, mohon maaf, yang Bapak jaket merah, Mas jaket merah, namanya Mas Ibnu, Mas Pandu dan Mas Sigit. Mas Ibnu, Mas Pandu dan Mas Sigit adalah bestie. Ilustrasinya. Kalau iya pun juga nggak apa-apa, gitu. Ilustrasi seperti itu. Suatu hari
Mas Pandu, Mas Ibnu, dan Mas Sigit saking intinya merencana rapat besok kita harus datang pertama kali. Oke, siap. Ternyata yang hadir ketika Mas Ibnu datang, saya 6:30 di dalam ruangan sudah ada Mas Ibnu dan Mas Sigit. Ketika Mas Pandu dan Mas Sigit. Mas Ibnu, Mas Pandu dan Mas Sigit sudah ada di dalam ruangan. Mas Ibnu membuka pintu, krek. Terdengar suara membuka pintu. Mas Pandu dan Mas Sigit melihat ke arah Mas Ibnu yang baru datang. Sambil berbisik-bisik dan tertawa kecil ke arah Mas Ibnu yang baru datang. Situasinya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu semuanya teman-teman, apa yang difikirkan Mas Ibnu? Diomongin. Ada lagi? Sepakat nggak diomongin? Dirasani. Wah kayaknya aku diomongin nih gitu. Itu pikirannya. Perasaannya, kalau kita diomongin, apa perasaannya? Tadi perasaan kan ada malu, marah, kecewa, bahagia, jengkel, cemas, sayang, cinta. Kira-kira apa? Kalau pikirannya adalah, wah aku tidak dirasani iki. Apa perasaannya? Bisa masuk gitu ya. Masuk. Bisa seneng. Kalau misalkan oke, dirasa perasaannya seneng, maka nawaitunya Mas Ibnu dari rumah adalah pengen bergabung dengan bertiga itu. Ketika perasaannya seneng, jadi enggak? Jadi. Tapi kalau pas dirasani aku, terus kecewa, jengkel, kok aku besti kok malah dirasani, enggak rasa dirasani yo. Ngomong wae langsung gitu. Kalau jengkel, Nawa itu dari rumah pengen jalan mendekat ke berdua itu gimana? Jadi enggak kira-kira? Jadi gabung Mbak? Kan? Oke. Boleh? Ini mudah sekali ya. Nggak saya persoal ya. Mudah sekali. Ya, meskipun rapat dengan ngempet gitu ya. Tetap ini ya. Rapat dengan harusnya nyaman gitu, tapi kok kayak mau bisik-bisik tak takoni kok meneng wae ya donan. Yang mana seharusnya mikirin strategi rapat, mengendalikan perasaan pengen marah, tapi kok aku ora ngerti ya apa iki ya. Tapi kok kenapa ya? Tapi sambil mendengarkan arahan dari temannya, sambil juga memikirkan bahwa iki mau apa ya? Jojo aku rada seneng ya. Jojo aku, Jojo jangan-jangan. Seperti itu. Akhirnya energinya capek banget. Tetapi kalau memang pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, biasanya perilakunya akan negatif. Cuman kalau perilakunya jadi positif, mungkin itu membutuhkan regulasi perasaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lagi stres, lagi penat, apa yang dilakukan? Lagi penat apa yang dilakukan? Apa Pak? Rokokan? Kopi. Saya pilih kopinya ya. Kopi. Yang di sini, kalau lagi penat banget apa yang dilakukan? Tidur. Apalagi? Drakor. Main game. Jalan-jalan. Tidur, oke. Lari, oke, boleh. Good. Ada yang sholat tahajud? Masuk. Itu level advance. Ya. Tapi ketika penat, kita butuh pelarian sejenak. Tidur, makan enak, lari muterin UII. Nonton drama Korea tadi di mana ya? Nonton drakor, cari drakornya yang menguras perasaan. Ada sedih, ada haru, ada kecewa, ada malu dalam waktu yang bersamaan. Wah, sampai nangis. Keluar rumah langsung gitu. Sembab. Temannya panik, wah, kamu ada masalah apa?
karena nonton drakor. Boleh. Kita harus tahu ukuran kita dan nggak harus sama. Yang satu kalau lagi stres itu lari itu bikin fresh. Yang satu perlu skincare dulu. Aku pengen skincarean dulu lah. Beli skincare. Pakai masker mau tidur sampai pagi. Bangunnya kaget, masih hitam gitu ya. Maskernya kopi. Ada yang kayak gitu juga. Jadi kita harus punya strategi untuk self care. Bablas ke sini. Kita harus punya strategi untuk self care. Sebelum kita ke terapi, ke psikolog, ke psikiater, kita self care dulu. Self care itu apa? Melakukan aktivitas gitu ya. Yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman. Setiap orang bisa berbeda. Tetapi kita simpulkan ada 4 kategori self care. Ada self care secara fisik. Makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Udah makan sebelah hari ini, Mas? Dunia kita saat ini lagi diramaikan dengan obesitas di usia muda. Kenapa? Karena pas kecil minum susu kental manis. Nugget. Chicken katsu. Remaja makan yang lebih sedikit ekstrim. Seblak Asgard. Dari Asgardian gitu. Saudaranya Thor. Seblak nggak tahu dari mana. Cilor. Apalagi? Bakso tusuk, bakso goreng. Gacoan, Pak. Gacoan. Aduh. Dunia kita dihadapkan kalau di sinetron itu adanya kayak gitu. Kalau di makanan adanya kayak gitu semuanya. Mana yang membangun? Enggak ada. Seblak bikin kenyang? Iya. Bikin keringetan? Iya kalau pedes. Wah. Kayak pas lagi dimarahin atasannya gitu sampai keringetan. Wah aku kayak bisa menghadapi bar olahraga. Keringetan olahraga sama keringetan habis makan seblak pedes sama. Aku pilih yang ini. Sehingga obesitas lah. Apakah itu termasuk merawat diri? Ternyata tidak. Yang iya, tapi tidak memiliki nilai investasi secara kesehatan. Yang suka makan seblak hari ini boleh saja. Sehari. Sekali aja dalam 1 bulan. Mungkin harus komplit ya, harus gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang seimbang saja. Ada karbo, protein, ada vitamin A, B, C, E, ada semua. Sayur kayak gitu ya. Eat healthy food harus ada per day-nya. Selanjutnya exercise. Olahraga, alhamdulillah lari, jalan silahkan. Nge-gym luar biasa. Kata Timothy Ronald, hanya angkat-angkat gitu ya. Ya, gak apalah. Exercise. Harus ada exercise. Karena aktivitas fisik mencegah hormon stres untuk lebih menyebar. Jadi, kalau tidur terus, berpotensi stresnya meningkat. Sehingga harus ada aktivitas fisik. Tidur cukup itu berapa jam? 6 hours. 6 jam cukup, minimal tidur 4 hours. 4 jam. Sak lembur-lemburnya Bapak Ibu, tidurnya 4 jam aja. Cukup 6 jam, idealnya 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, maka namanya oversleep. Kalau oversleep, dan feeling blue. Kayak smurf. Kemana-mana lihatnya kayak mendung, terus kayak malas, ngontrol. Sini yuk, olahraga yuk. Nanti aja. Males banget. Apalagi malam tidur 6 jam, siang jam 2 sampai jam 4 sore, tidur. Bangun tidur siang rasanya moodnya ngalor ngidul. Pengen nangis tapi nggak ada yang bikin nangis. Pengen marah nggak ada yang bikin marah.
tapi rasanya nggak nyaman banget. Siang usahakan nggak usah tidur lebih dari 1 jam. Siang itu power nap aja. Setengah jam bangun, udah lanjut aktivitas lagi. Boleh gitu ya. Jadi ada isoma, istirahat, sholat, makler. Makler aja, tidur ya. Kemudian emotional self-care. Cuti itu emotional self-care. Kan perlu diajukan dulu Bapak Ibu. Diajukan di review gitu ya Pak ya. Kemudian participate in hobbies. Harus punya. Hobinya bikin marah suami. Itu bukan hobi. Bikin marah istri itu bukan hobi ya. Anak-anak hobinya dimarahin mama. Katanya, Dek kamu tuh tiap hari hobinya bikin marah mama. Jadi ditulis hobi dimarahin mama. Hobi yang ada aktivitas fisiknya, main olahraga, main game ya nggak usah banyak-banyak gitu ya, mancing, lain juga. Mancing termasuk meredakan emosi atau menambah emosi, menambah amarah ya. Kemudian talk about my problem, cerita orang yang dipercayai. Aku tuh 2 hari nggak bisa tidur karena aku mikirin kemarin si A itu ngomong sama aku kayak gini, artinya apa ya? Social self-care. Meet new people, ketemu orang baru. Ketemu orang baru nggak harus bersahabat langsung kok. Ke kafe mana, ngobrol sama baristanya, selesai. Ngobrol sama barista itu level advance ya. Ngobrol sama satpam pas parkir itu, Mas kiri atau kanan? Sebenarnya kiri Pak, tapi saya suka ke kanan. Misal seperti itu. Meet new people. Meet new people bisa ke konser, pengajian gitu ya. Kemudian ada spiritual self-care. Spend time in nature. Jalan-jalan, lihat alam, pray. Pray ini utama dari orang Islam ya. Dan appreciate small thing. Saya gitu ya. Jadi koyok ini udah selesai, nanti aku yang ini harus ngapain? Oh, ternyata aku sudah melakukan beberapa hal baik gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien saya suruh bersyukur marah-marah. Tapi kalau saya minta untuk appreciate small thing, mau. Gratitude ya Pak, bersyukur ya. Saya itu udah bersyukur tiap hari Pak. Beda bahasa doang. Tapi kalau kita susah bersyukur, kita harus mengapresiasi hal-hal kecil. Wah, aku jalan ke kantor, kantornya memang nggak menyenangkan, tapi harinya cerah banget, bikin hangat di badan. Nah itu yang diapresiasi, hal-hal kecil. Seperti itu. Oke. Nah, seseorang dapat dikatakan sehat mentalnya jika pikiran, perasaan, dan perilaku tersinkronisasi secara positif. Sehingga dapat menyadari ketika diri membutuhkan bantuan. Kalau kita sebagai manusia secara harfiah adalah wajib memberikan bantuan dan meminta bantuan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.